Roy Suryo CS menemukan bukti baru terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Putu Gede Haryadi, SH, MH, titik, Hakim Anggota, 1, Sutikna, SH, MH, Silakan. Izin Pak, saya Habdan dari Gramedia.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak begitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksud biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Andromeda. Ketawa-ketawa lah. Dan pada saat rame-rame isu-isu terakhir, kita kontak-kontakan lagi, oh jangan-jangan kita berdua ini direvel gara-gara itu kan. Ex-Menpan RB Yudi Krisnandi ungkap saat dirinya dan Anies dicopot Jokowi, jangan-jangan karena ijazah palsu. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan Menpan RB, Profesor Yudi Krisnandi, yang kembali mengungkap dinamika di balik reshuffle kabinet era Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Yudi menyingkap bahwa sebelum dirinya dicopot, ia justru sedang menjalankan salah satu tugas paling sensitif yang pernah diberikan kepadanya, menelusuri dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah pejabat negara. Yudi menuturkan, Jokowi saat itu meminta dirinya turun langsung ke lapangan, jangan kebanyakan di kantor. Ia kemudian membuka kotak pos pengaduan, menerima laporan demi laporan tentang pejabat-pejabat yang dicurigai memakai ijazah tidak sah. Langkah inilah yang kemudian melahirkan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2015, sebuah aturan besar yang mengguncang birokrasi karena menertibkan keaslian ijazah ASN di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Yudi bekerja bersama Menteri Pendidikan kala itu, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies langsung bergerak cepat, menyisir data, memeriksa laporan, dan menindaklanjuti dugaan-dugaan yang muncul. Namun, di tengah upaya penertiban itu, sebuah kejutan terjadi. Keduanya justru ikut terseret dalam reshuffle kabinet yang mengubah peta kekuasaan saat itu. Yudi mengungkap bahwa sebelum diganti, ia sempat meminta penjelasan langsung kepada Presiden Jokowi, apakah dirinya diberhentikan karena kesalahan tertentu atau karena ada tugas yang tidak ia jalankan. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya, pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kayak kita bertuju ini untuk sementara fokus tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya.
ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Tapi pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya, kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya. Kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Januar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia. Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata hutang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia, kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu, yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita mendapati sebuah perkembangan yang luar biasa mengejutkan, ya, di mana sebuah momen yang mungkin akan tertulis sebagai lembaran sejarah penting dalam dunia hukum dan politik di negara kita. Ya, di mana teman-teman, isu yang selama lebih dari 10 tahun terakhir ini terus mengembang, ya, kini memasuki babak baru yang sangat krusial di persidangan.
Ya teman-teman, kali ini kita membedah sebuah fakta lengkap apa saja di persidangan dan apa-apa saja poin kelak keputusan hakim hingga pengakuan mengejutkan yang diduga datang dari pihak kampus. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran bagaimana selanjutnya dan mari kita bahas bersama teman-teman. Yang pertama, adanya gugatan hukum secara pribadi dan tuntutan finansial. Ya teman-teman semua, ada hal menarik dalam mekanisme hukum yang sedang berjalan saat ini, yaitu gugatan yang dilayangkan oleh Roy Suryo CS dan tim hukumnya, di mana mereka kali ini menyasar Joko Widodo secara pribadi selaku warga negara, bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Ya, konsekuensinya teman-teman sangat serius. Yang pertama, adanya kewajiban hadir secara fisik. Ya, karena digugat secara pribadi, tergugat tidak bisa diwakili oleh Jaksa Agung, Mahkumham atau KSP, melainkan diwajibkan hadir langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta Pusat. Ya, teman-teman, selanjutnya tuntutan penahanan harta dan fasilitas. Nah, di sini teman-teman, pihak penggugat secara tegas menuntut agar fasilitas rumah hadiah pensiun ditahan oleh negara dan uang pensiun sebagai presiden tidak diberikan. Selanjutnya teman-teman, ganti rugi beban utang negara. Nah, di sini alasan dibalik penahanan aset tersebut adalah agar digunakan sebagai pengganti kerugian utang negara luar negeri yang membengkak selama periode 2015 sampai 2024. Ya, ini diperkirakan mencapai 5.600 hingga 5.700 triliun. Ya, tujuannya agar beban utang akibat ambisi proyek tersebut tidak dialihkan ke pundak rakyat lewat pajak. Selanjutnya teman-teman, yang menjadi poin utama kedua, yaitu pemungkaran bukti oleh majelis hakim. Nah, dalam persidangan yang berlangsung teman-teman sangat ketat dan dipadati oleh masyarakat. Ketua Majelis Hakim membacakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta ilmiah dan kesaksian tanpa ada unsur politik. Ada 4 poin utama yang menjadi sorotan. Yang pertama teman-teman, kekosongan data akademik lama. Nah, di sini berdasarkan pemeriksaan komprehensif terhadap arsip pusat UGM sejak tahun 1940, buku induk kartu mahasiswa hingga naskah skripsi nama Joko Widodo sama sekali tidak ditemukan jejak resminya. Ya, di mana teman-teman data baru tersebut baru muncul secara digital pada tahun 2014 karena disisipkan secara paksa. Ya teman-teman semua, yang menjadi poin ketiga yaitu adanya pengakuan mengejutkan dan perminta maaf pihak kampus. Dan di sini teman-teman semua, momen yang paling mengguncang ruang sidang adalah ketika Rektor Universitas Gadjah Mada maju ke depan podium dengan penuh rasa emosional. Ya, dengan mata berkaca-kaca ia menyampaikan pengakuan terbuka yang sangat berani. Ya, yang pertama adanya tekanan masa lalu. Ya, ia mengaku teman-teman bahwa di masa lalu ketika kekuasaan masih sangat kuat, dirinya ditekan, diancam dan dipaksa untuk menyatakan bahwa dokumen ijazah tersebut adalah sah. Yang kedua, perminta maaf kepada rakyat. Nah, di sini pihak kampus menyampaikan permohonan maaf besar-besaran kepada seluruh rakyat Indonesia, civitas akademika dan para mahasiswa karena sempat ikut menutupi kebenaran demi mengamankan jabatan. Ya teman-teman semua, selanjutnya adanya kebebasan di era pemerintahan baru. Nah, di sini teman-teman, rektor menegaskan bahwa di bawah pemerintahan baru saat ini, hukum ditegakkan dengan adil hingga ia merasa aman untuk membuka dokumen asli ke pengadilan untuk meminta maaf daripada menanggung beban kebohongan seumur hidup. Ya teman-teman semua, pengakuan demi pengakuan ini seolah menjadi kunci pembuka dari kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Ya, jika pihak universitas itu sendiri sudah angkat bicara dan menyerahkan bukti baru, ya maka posisi hukum akan semakin menderang dan tidak ada lagi celah untuk mengelak. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai jalannya persidangan dan pengakuan mengejutkan ini? Apakah ini akan menjadi akar dari akhir polemik panjang ijazah palsu? Ya teman-teman, mari kita memberikan opini cerdas kita yang kritis dan tajam untuk dijadikan sebagai analisis kita di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Nah, di sini teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak komentar-komentar dari netizen dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Onoy
Di sini dia berpendapat teman-teman harus dimiskinkan sebagai pelajaran bagi koruptor dan para pejabat dan para ASN pada umumnya di masa mendatang. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Rial Gamal. Di sini dia berpendapat teman-teman, semoga orang-orang cerdik pandai yang pro rakyat menjadikan pemimpin di negeri ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Kecut memberikan tanggapannya, jangan dihukum mati tapi hukum seumur hidup serta dimiskinkan semiskin-miskinnya juga kepada keluarganya. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dasminar, teman-teman. Di sini dia berpendapat betul. Fakta pembuktian pertama, hukum dirusak oleh pendukung kebohongan karena bukankah tergugat maupun penggugat baik secara perdata maupun pidana sebelum disidang penggugat dan tergugat wajib hadir dan disumpah menuntut agama dan kepercayaannya. Dengan adanya bukti yang asli, disinilah hakim bisa memutuskan perkara dengan adil tanpa pandang bulu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nur Hasanah memberikan tanggapannya. Orang jujur dan tahu agama, jangankan uang sogokan yang sudah jelas merumuskan seluruh minta bansos-bansos dengan harus harga murah. Ya, memang kalau jadi orang miskin juga nggak mau, takut termakan sumpahnya sendiri karena sama saja nggak yakin sama Allah. Maha kaya dan maha berkuasa dan berhak menjadikan kita kaya kan? Itulah yang terjadi dari awal lingkaran ayatan yang menyesatkan termasuk dari ujian orang-orang sabar dengan ikhlas saat ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sri Neni memberikan tanggapannya setelah ijazah Jokowi diperiksa, semoga ada lagi pemeriksaan lanjutan atau bentuk lembaga independen khusus untuk memeriksa ijazah semua pejabat di Indonesia mulai dari Kades sampai Presiden. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.